suka ada mindset kalau misalkan udahlah habis SMA itu mending kerja lah, ya kan, terus daripada lanjut pendidikan tinggi mahal pasti kan ngomongnya gitu ya Kak. Dan ini mungkin ya Kak mindset kayak gini yang harus yang harus diubah itu ya Kak. Tapi gimana sih Kak kayak mindset ini mengubah mindsetnya, terus kayak cara ngeyakinin, biasanya orang tua Kak yang kadang suka susah gitu kan ngeyakinin orang tua. Oke, masalah ngeyakinin orang tua nih emang agak ribet sih kalau nggak ada contohnya gitu ya. Jadi paling gampang gini. Ini aku mungkin akan kasih bakal cerita kali 2 contoh ya. Contoh pribadi diri aku dan juga ada siswa aku gitu kan. Kalau dari pribadi aku sendiri sebenarnya aku emang dari keadaan yang dibilang nggak mampu juga sebenarnya enggak, tapi dibilang cukup juga enggak gitu ya. Ya menengah ke bawah lah istilahnya gitu. Ketika aku SMA pun aku sebenarnya udah sambil kerja sambilan gitu. Aku udah punya penghasilan yang bisa dibilang lumayan lah gitu. Dan biasanya orang kalau baru kena duit kan males ya, jadi kayak udahlah segini aja cukup, aku udah bisa ngasilin duit gitu. Dan di saat aku SMA itu aku dari kerjaan sambilan aku yang jualan gambar gitu ya, itu aku bisa mendapatkan sebulan sekitar 2 juta, 3 jutaan gitu. Wow. Itu tuh membuat ada perasaan kayak ngapain sih lanjut sekolah lagi gitu ya, orang kayak gitu aja bisa dapat duit gitu. Bener kan kayak gitu kan biasanya. Iya bener Kak. Dan akhirnya ketika mau lanjut kuliah pun ada ini sih, kadang-kadang ada rasa nggak percaya dari lingkungan gitu ya. Kayak, masa iya sih anak bandel kayak gitu mau kuliah gitu, bisa kuliah gitu, mana bisa sih gitu. Dan akhirnya banyak kritik nggak percaya gitu terhadap aku. Kalau aku pribadi dulu saat itu akhirnya yang memutuskan aku mau kuliah adalah sesimpel karena mau balas dendam sih istilah katanya gitu ya. Mau nunjukin ke orang-orang, ini loh omongan kalian tuh salah loh. Gue tuh bisa langsung bisa masuk ke univ ternama gitu, anggapannya gitu. Kalau kalian merasa ITB paling susah, gue bisa masuk ITB, gue bisa buktiin itu meskipun gue nggak ada biaya gitu kan ya. Biaya tuh masalah nanti aja lah gitu, anggapannya kayak gitu dulu aku ngomongnya. Maksudnya itu yang kira jadi motivasi aku ingin melanjutkan tinggi, bukan karena aku pengen dapat kehidupan lebih layak, bukan, karena aku pengen membuktiin orang lain gitu, karena saat itu aku sebenarnya udah punya penghasilan. Nah, dan ketika bilang ke orang tua pun akhirnya ya sama gitu, ada dapat pertanyaan seperti itu juga kan. Akhirnya cara paling mudah adalah ketika membuat luluh hati orang tua dan teman-teman dan lingkungan sekitar adalah dengan cara pembuktiannya gitu. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa, kalau emang kalian udah punya satu tujuan ya udah lakuin aja gitu. Mereka tuh pasti akan menerima ujung-ujungnya kalau emang kalian bisa mendapatkan tujuan kalian. Tapi kalau misalnya kalian cuma bisa ngomong aja tapi nggak membuktiin, mereka nggak akan pernah percaya sampai kapanpun. Justru kalau ketika kalian nyampe di titik gagal, mereka bakal tambah mencibir gitu. Jadi yang harus dibuktikannya adalah untuk meyakinkan, pertama tuh harus bisa buktiin dulu gitu. Ada bukti nyatanya nih bisa dapet. Hal yang aku lakukan ketika pertama kali dapet itu adalah pengumuman di website-nya gitu kan ya. Selamat Anda diterima gitu kan. Itu aku print, aku bawa ke semua orang-orang gitu. Ke semua orang-orang yang meremehkan aku. Jadi itu jadi titik. Ini loh, bisa loh. Ini jadi pembuktian gitu. Masalah biayanya gimana, itu urusan nanti lah gitu. Aku mikirnya gitu. Masalah aku mungkin bakal kehilangan kerjaan yang udah dijalanin, yaudah itu masalah nanti gitu. Itu nggak masalah gitu. Itu dulu buat ngebuktiin orang tua. Dan orang tua akhirnya kayak, oh yaudah deh, silakan gitu kalau misalnya mau lanjut kuliah gitu. Yaudah nggak masalah gitu kan. Dan terus kalau misalnya itu dari aku pribadi. Kalau contoh mungkin yang lebih relate sama teman-teman pendengar kali ya, terutama buat yang teman-teman di Cintasi nih, aku punya siswa yang pinternya bukan main gitu, pinter banget, bahkan aku bisa bilang dia lebih pinter dari aku gitu. Bahkan ketika di usianya dia waktu itu sekitar kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dia sudah bisa mengerjakan pelajaran anak kuliah gitu menurutku. Itu udah sangat pinter lah pokoknya gitu ya. Nah tapi kendalanya adalah orang tuanya dia pekerjaannya hanya sebagai buruh tani gitu, hanya buruh tani yang seharinya
dibayar mungkin sekitar 25.000, dan itu kalau misalnya ada kerjaan. Orang tuanya udah sepuh, adiknya punya 5, jadi dia 6 bersaudara, dia anak paling tua. 6 punya anak 6, udah sepuh, cari penghasilan 25.000 kalau misalnya ada kerjaan. Ketika si anak bilang pengen kuliah waktu itu, orang tuanya nggak percaya. Nggak percayanya pertama adalah karena masa sih anak saya bisa lolos kuliah gitu. Padahal kan cuma anak dari kampung yang nggak pernah kemana-mana, kerjaannya cuma bantuin ke sawah. Kalau nggak ya udah di rumah baca koran. Kerjaan anaknya sih baca koran bekas, baca buku bekas. Anaknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu kalau anaknya pintar gitu kan ya. Akhirnya itu tuh pertanyaan yang terus yang dilontarkan bapaknya gitu awalnya. Masa sih anak saya bisa? Masa sih anak saya bisa? Sedangkan dari ibunya yang sering ditanyain adalah, iya sih mungkin bisa ya, tapi biayanya dari mana gitu? Biayanya dari mana? Selalu pertanyaan kayak gitu. Dengan yang diungkit-ungkit adalah, ini anak 6 aja makan tiap hari belum tentu bisa terpenuhi gitu. Gimana ini mau tambah kuliah gitu? Gimana biayanya gitu kan? Nah akhirnya waktu itu adalah yang dilakukan, yang kami lakukan mencoba membantu si anak adalah, gimana nih? Aku nggak nyebut anaknya, mungkin karena rahasia juga gitu kan, kasihan. Aku nggak izin sama dia soal cerita ini. Ya gimana nih kamu misalnya kamu bisa nggak ngelakuin kerja A B C gitu, kerjaan hal-hal ini yang berdasarkan yang ngikutin kemampuan otaknya dia gitu kan ya. Nanti uang ini ditabung, uang tabungan ini yang kamu pakai buat bertahan hidup selama kuliah gitu. Masalah uang kuliahnya gimana, nanti kita urusin, ada bidik misi. Kalau sekarang KIP kuliah namanya gitu ya, kita urusin bidik misi dan beasiswa lainnya gitu. Si anak akhirnya ya udah mau Pak gitu, yang penting aku mau buktiin dulu emang bisa gitu, dan emang ada jalannya. Orang tuanya yang awalnya bolak-balik ngelarang terus dan ngerasa udahlah kerja aja gitu, gantiin bapaknya, kerja aja gitu, gak usah kuliah kok, tetap bisa dapat penghasilan. Akhirnya ketika tahu penghasilan sambilan si anak lebih gede dari bapaknya mulai luluh gitu. Ketika bapaknya mulai luluh, ibunya akhirnya luluh, sadar emang anaknya ternyata punya kemampuan gitu. Dan akhirnya ya udah mereka percaya, udah silakan deh kalau misalnya mau kuliah gitu, tapi biaya sendiri. Akhirnya itu kesepakatan yang terjadi antara si anak dan si orang tua. Ya udah, ketika emang udah dapet jalan kayak gitu, menurutku yang paling penting itu restu orang tua dulu ya. Selama orang tua nggak ngerestuin tuh bakal repot gitu. Ya udah, karena kita udah dapet ACC dari orang tuanya, dapet restunya, ya udah nggak masalah, kita bantuin urusin segala beasiswa segala macamnya, dan si anak dapat penghasilan buat ngebiayain dia dan ngebiayain orang tuanya gitu. Dan akhirnya solve masalah semua clear, dan akhirnya dia bisa kuliah sekarang lagi semester 6 berarti. Nah jadi poin sebenarnya yang mau aku ceritain dari tadi adalah dari masalah kemauan dulu sih gitu. Selama kita punya kemauan, segala hal bisa dibuktikan gitu. Mau orang tua nggak percaya, ya kalau ada buktinya nanti gitu ya orang tua bakal percaya gitu. Kalau masalah uang, kalau emang kalian bisa ngebuktiin kalian punya penghasilan, ya orang tua bakal percaya juga gitu. Orang lain juga bakal percaya. Sekarang sebenarnya tergantung gimana kalian aja sih kayak gitu. Gimana kalian yang masih SMA nih mau ngebuktiin gitu, kalian bisa atau enggak gitu. Kalau emang ternyata ada keterbatasan, ya kalian buktiin keterbatasan itu, jangan berarti langsung menyerah gitu aja gitu. Semua hal bisa dikomunikasikan, semua hal bisa diusahakan gitu. Wah, gila, keren banget sih Kak. Wah, itu dia berarti bener-bener ini ya Kak, dengan kemauan emang ingin banget lanjut ke perguruan tinggi, terus beneran apa ya, berarti kita harus ngasih langsung aksi nyatanya gitu ya Kak. Kayak tadi keterbatasannya biaya, ya udah berarti kita usahain biayanya juga buat nyari sambilan, terus juga nyari beasiswa dan yang lainnya gitu ya. Jadi kayak yang penting kita beneran sungguh-sungguh buat mau lanjut gitu ya kayak. Benar. Tinggal masalah apa ya, kemauan kalian, bener, kemauan aja. Seberapa kuat kemauan kalian gitu. Kalau kalian akhirnya berhenti tengah jalan, ya percuma akhirnya usaha semua gitu. Jadi mau nggak mau harus udah total gitu, dari awal sampai akhir sampai terwujud, nggak boleh setengah-setengah. Percaya aja jalan pasti ada lah gitu. Iya benar tuh, teman-teman dengerin tuh.
percayalah jalan selalu ada gitu kan. Dari mulai tadi Kak Fadil yang sebenarnya katanya anak apa kata di nyebutnya bandel ya, bohong atau Bandel gitu, budak bawang ya. bandel tapi berhasil. Terus tadi juga yang di apa ya, orang tuanya nggak ngizinin, awalnya nggak percaya kalau misalkan anaknya sebenarnya bisa masuk kuliah, bisa masuk lanjut ke pendidikan lebih tinggi, terus akhirnya bisa ngebuktiin gitu kan. Tadi kalau kata Kak Fadil, kuncinya di kemauan yang ini ya kuat gitu kan, dan dibuktiin sama bukti yang nyata gitu kan. Ini keren banget sih itu ceritanya. Tapi Kak, aku penasarannya ini Kak, berarti kan kalau gitu kita harus numbuhin kemauan kita. Benar. Gimana nih kalau misalkan teman-teman di sini tuh ngerasa kalau kemauannya tuh belum kuat gitu, kayak aku mau tapi dibujuk dikit, kayaknya nggak usah deh, kan kayak gitu kan suka ini kali ya Kak, usia-usia labil kali ya Kak. Gimana sih Kak biar kemauan kita tuh tetap kekeh terus apa ya bahasa ininya, ajeng ya gitulah Kak. Iya, benar. Oke, gitu. Prinsipnya gini sih, mulai dari apa yang kalian suka dulu kalau aku ya. Kayak misalnya misalnya apa ya, gampangnya aku mah sukanya main game gitu ya. Silakan gitu kalau sukanya main game, tapi bukan berarti seorang gamer tuh nggak bisa dapat pendidikan lebih tinggi gitu. Banyak kok jurusan pendidikan tinggi yang akhirnya bisa berkaitan erat dengan game gitu. Kalau emang kalian suka main game, kenapa nggak kalian coba jadi developer gamenya gitu? Akhirnya kalian ngulik jadi orang yang produksi gamenya supaya orang bisa menikmati kesukaan kalian juga gitu kan. Misalnya kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya aku pengennya jadi YouTuber gitu ya, anak jam sekarang gitu kan ya, pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram gitu kan, pengen orang yang hits gitu. Ya silakan kalau emang punya tujuan itu. Yang penting emang kalian yakin sama tujuan itu dan kejar di tingkat lebih tingginya gitu. Kalau mau jadi YouTuber atau mau jadi selebgram ya, bukan sebagai sosok yang asal cuma modal tampilan, kalian juga harus bisa ngomong gitu. Kalau kalian butuh bisa ngomong, kalian bisa kuliah di komunikasi atau kalian bisa kuliah di jurusan-jurusan lain yang mengandalkan public speaking gitu. Mungkin secara di kelasnya nggak begitu banyak kali materi yang berkaitan langsung, tapi secara lingkungan ya, secara iklim ya, kita kira mendidik kalian jadi sebagai sosok yang ingin kalian tuju gitu. Itu sebagai salah satu contoh cara. Dan balik lagi, kalau emang gimana sih cara kira menguatkan tekad, menguatkan keinginan gitu ya. Kalau aku selalu bilang ke siswa-siswi di sekolahku tuh, ya udah mulai dari apa yang kalian suka dulu gitu. Ikutin, kalau emang kalian suka dengan hal itu, kalian nggak akan terbebani menjalankannya, kalian nggak akan tergoda ketika dihasut orang lain, ketika dihina orang lain gitu. Kalian suka gitu, kalian passionnya di situ, silakan gitu. Makanya itu sih paling kunci utamanya ya, mulai dari apa yang kalian suka dulu lah gitu. Bener-bener sih. Soalnya kalau misalkan kita udah suka tuh jadi ini ya Kak, kayak nggak ada yang terpaksa ya Kak, malah jadi kayak kita seneng, kita ya udah lanjutin, kayak apapun tantangannya ya aku suka aja gitu kan. Iya kan. Iya bener Gila gila kayak sih. aku punya siswa yang dari dia usia SMA gitu emang udah hobinya nge-endorse hal-hal kecil gitu. Beneran endorse ini. Dia hobinya kita pengen jadi selebgram gitu, dia beneran endorse, dia coba kesana kemari ngikutin manajemen endorse apa itu pas SMA ya. Dan memang karena lingkungan yang nggak mendukung, mungkin saat itu nggak sebanyak itu penghasilannya. Tapi ketika dia sekarang udah kuliah, dia kuliah kebetulan berhubungan dengan media dan akhirnya berhubungan dengan cita-cita yang menjadi content creator gitu ya. Dan ketika dia udah kuliah pun akhirnya bener dia terbuka lingkungannya, terbuka pendidikannya, dan akhirnya jadi banyak yang lebih tahu dan akhirnya tercapai gitu. Cita-citanya tercapai gitu. Meskipun dulunya dia suka dihina orang karena ngapain sih so ganteng yang endorse gitu, kayak ngapain sih sosokan kayak promosi gitu malah nggak dibayar, tapi nyatanya sekarang dia berhasil gitu, dia punya penghasilan dari hal itu gitu. Dan ya itu balik lagi ke masalah seberapa kuat kalian menjalani hal yang kalian suka gitu. Iya. Jadi dari awalnya kita suka, terus kita tekunin itu, munculin kemauannya, kita lanjutin ke
perguruan tinggi pendidikan yang lebih tinggi, dan dari situ juga akhirnya apa yang kita suka bisa jadi sesuatu yang lebih besar ya Kak, bisa menghasilkan, Bener, bisa bermanfaat lebih banyak gitu kan. bener banget tuh. Ih, gila. Jadi teman-teman buat yang ngedengerin podcast ini berarti sekarang mungkin coba diulik-ulik kali ya. Sebenarnya aku suka apa ya? Apa yang kalian suka? Apa yang bisa kira-kira kalian tekunin? Kalau kamu Dan suka apa mungkin nih, Naban? itu gimana Kak? Kalau Naban suka apa nih kira-kira? Aku suka apa ya? Kalau kalau aku sebenarnya aku suka buat ini sih Kak. Aku suka buat kayak uh, sesuatu yang istilahnya lebih apa ya, aku suka main di lapangan. Jadi aku nggak suka kalau misalkan aku kerja bukan kerja ya, kayak ngelakuin sesuatu kayak sendirian gitu. Aku suka yang rame-rame, terus kayak ngobrol sama orang tuh aku suka. Terus ya diskusi gini-gini, ngobrol sama orang, terus ngadepin kayak sesuatu yang tidak yang sangat stabil gitu, itu aku suka sih Kak. Itu nggak dapat di kelas kan, tapi dapat di iklim kuliahnya kan akhirnya, benar nggak? Nah, iya, bener. Aku dapetin dari kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa atau bahkan cuma sekedar ini Kak, kayak misalkan aku kelas, terus misalkan tiba-tiba ada kuis dadakan atau mungkin kelasnya tiba-tiba geser atau dimajuin atau nggak jadi, wah itu dapet sih. Nah itu, itu makanya tadi gue bilang yang mahal dari pendidikan tinggi itu lingkungannya sebenarnya, bukan materi di kelas ya. Sih, bener. Terus Kak, kalau misalkan tadi ngomongin apa ya? Tadi berarti salah satu kuncinya tuh kita tahu apa yang kita suka. Berarti kita suka ada orang gitu nggak sih Kak yang bingung, aku suka apa ya? Ya kan Kak, suka ada pertanyaan gitu. Kalau menurut Kakak itu gimana sih cara kita taunya sebenarnya apa yang kita suka? Soalnya kayak kadang ada orang yang bingung gitu loh Kak, kamu suka apa? Apa ya? Nggak tahu gitu kan, kita gitu. Gimana tuh menurut Kakak? Iya, banyak sih kayak gitu, pasti nemu aja lah di mana-mana gitu kan. Dan kadang-kadang memang kita tuh nggak sadar hal yang kita suka gitu kan. Gini sih kalau saran dari aku, kalau emang kita pribadi nggak tahu sebenarnya nggak tahu atau nggak sadar apa yang kita suka ya, tanya aja orang gitu, tanya orang lain dulu, tanya teman terdekat, tanya lingkungan terdekat, mereka melihat kita tuh kayak gimana sebenarnya gitu. Sebenarnya mereka melihat kita sebagai orang yang tekun dalam hal apa sih gitu. Terus kalau misalnya kita juga orang yang menghindari hal-hal apa sih gitu, nanti biasanya dari situ kalian bakal bisa menyadari sih, kayak misalnya aku nanya ke temenku nih, gue tuh orangnya gimana sih? Terus kata temenku, lu kayaknya ini deh, suka yang ke lapangan deh, kayak seneng kalau misalnya ada tugas-tugas lapangan atau apa. Itu tuh berarti kan dapat satu poin nih kita ya. Oh, jangan-jangan selama ini aku emang seneng dalam hal kayak gitu kan. Oke, catat aja nggak apa-apa gitu. Buat jadi bahan validasi. Ketika kalian akhirnya menemukan mayoritas orang berkata hal yang sama terhadap diri kalian, berarti mungkin secara nggak sadar emang kalian suka hal-hal kayak gitu, dan mulailah coba gali dari situ gitu sebenarnya. Itu sih sebagai salah satu tips aja sebenarnya buat mengeksplor lebih. Sebenarnya masih banyak cara lain. Kalau emang mau ikutan yang tes minat bakat gitu misalnya gitu ya, dia banyak kalau itu bisa dicoba juga. Iya sih, benar. Menarik. Jadi buat teman-teman yang bingung aku suka apa, aku orangnya kayak gimana, bisa nanya-nanya ke teman sekitar ya, sahabat paling dekat, orang atau mungkin keluarga ya, orang rumah gitu kan, aku kayak gimana sih, cocoknya kayak gimana gitu. Biar kita tahu sebenarnya kita sukanya apa, terus juga kita bisa tadi akhirnya kita punya kemauan yang lebih tinggi, yang ajak, yang kekeh gitu ya, yang apalagi bahasa aja ya itulah ya, yang kuat, dan kita bisa lanjutin ke pendidikan ke yang lebih tinggi gitu. Karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, tadi apa yang kita suka bisa jadi lebih luar biasa gitu kan, dapetin pendapatan bisa, penghasilan bisa, dapetin kebermanfaatan juga bisa, dan wah masih banyak lagi lah.
Bener banget. Apapun tujuannya bisa Iya, lah gitu. Semakin tinggi pendidikan kalian, semakin terbuka peluangnya semua. bener, 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 bener. Dan itu ya tadi ya, pendidikannya nggak cuman ini teman-teman, ternyata nggak cuma tentang belajarnya, tapi tentang prosesnya dan semua lika-likunya lah. Nah, ngomong-ngomong tentang eh, ini kali ya Kak, teman-teman kondisinya di Cintasi gitu ya, di desa yang teman-teman pendengar mungkin sekarang mayoritasnya gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lain yang bukan teman-teman di Cintasi yang lagi ngedengerin podcast ini juga suka ada kendala, mungkin salah satunya tadi juga udah diobrolin kali ya tentang biaya, tentang uh, mungkin info, atau aku ngerasa kalau misalkan aku tuh nggak belum apa ya istilahnya, kan kalau mau masuk perguruan tinggi atau apa harus tes gitu kan, jadi kayak belum siap kan, atau kendala-kendala lainnya lah. Nah sebenarnya Kak, Buat menyiapkan diri lah ya. nah iya gitu kan, biaya atau apapun itu sebenarnya ada nggak sih Kak kayak bantuan-bantuan gitu tentang biaya atau mungkin persiapan atau mungkin info gitu kan tentang perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih lanjut gitu kan, itu ada